Halo, perkenalkan nama saya Nur Cahaya Huta Barat SPD dari SMA Negeri 13 Medan. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata saya di modul 1.4 mengenai budaya positif. Perkenalkan, saya Nur Cahaya Huta Barat, CGP Angkatan ke-7, dengan fasilitator saya, Bapak Amin Jamaani, dengan pengajar praktik saya, Ibu Boni Mariska. Adapun rancangan tindakan aksi nyata, yang pertama, pembuatan kesepakatan keyakinan kelas. Yang kedua, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMA Negeri 13 Medan. Latar belakang. Budaya positif sangatlah penting untuk kita terapkan di sekolah. Budaya positif merupakan awal pembentukan karakter murid. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan tertib agar murid mampu berpikir, bertindak, mencipta, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai strategi yang perlu kita tinjau ulang, ialah bentuk disiplin yang sudah dijalankan di sekolah. Selama ini, disiplin di sekolah dimaknai dengan peraturan yang harus dipatuhi. Ternyata masih banyak murid yang melanggar peraturan ini, disebabkan karena murid tidak terlatih untuk termotivasi secara internal dalam disiplin, tetapi lebih termotivasi secara eksternal. Dengan tindakan aksi nyata ini, diharapkan guru dan murid dapat melakukan disiplin positif sesuai dengan motivasi yang berasal dari internal. Tujuan aksi nyata saya adalah menciptakan murid yang merdeka, disiplin diri yang kuat. Yang kedua, membutuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama oleh wali kelas, guru mata pelajaran, dan murid. Yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang dibuat dan disepakati. Lini masa tindakan. Adapun langkah-langkah tindakan yang dilakukan ialah: yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan di sekolah dan meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru di sekolah. Yang kedua, mengajak dan mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar dan baik. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan orang tua dalam melakukan budaya positif dan meninjau murid di rumah. Berikut ini adalah kegiatan penerapan keyakinan kelas di sekolah SMA Negeri 13 Medan. Anak-anak semua, sebelum kita belajar, ada baiknya kita buat keyakinan kelas di kelas kita, ya, khusus kelas kita, yaitu kelas 10 Unia 1. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang kita yakini dan kita sepakati selama proses pembelajaran. Jadi, keyakinan kelas ini supaya kita aman dalam belajar, ya, tidak ada gangguan antara yang satu dengan yang lain.
Nah, di sini ya udah Ibu persiapkan skripnya. Jadi Ibu minta kalian isi satu-satu. Yang kita yakini dalam proses pembelajaran itu yang tidak boleh dilakukan, ya, yang tidak boleh dilakukan. Supaya apa? Supaya dalam proses pembelajaran itu kita merasa aman dan nyaman. Paham? Baik. Silahkan diisi ya. Oke, bahannya sudah selesai. Boleh nanti ditempel di sini ya. Ini sudah kita buat. Boleh kita tempel di depan. Ditempel di depan. Ya, baik. Terima kasih kalian semua. Sini sudah terpampang ya, sudah terpapar apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Nah, di sini kalau Ibu baca ada tidak boleh cabut saat pembelajaran, ya. Lalu tidak boleh mencontek, lalu tidak boleh main HP selama pelajaran. Coba Naila, coba datang dulu ke sini nak. Nah, ini tuliskan, ya, tuliskan apa yang menjadi keyakinan kita, tuliskan di sini. Buat keyakinan kelas 10 ya, 1. Ini saya lihat bagus-bagus semua keyakinan kelas ini. Kalau begitu nanti aman kelas kita ya. Ya, pasti aman, pasti nanti bisa ke depan dapat prestasi ya. Luar biasa, betul Ibu ya. Saya yakin pasti kalian bisa. Oke? Oke. Nah, kalau saya melihat di sini, yang pertama itu adalah tidak boleh ribut dalam kelas, ya, tidak boleh ribut dalam kelas. Yang kedua, tidak boleh duduk bertiga. Ayo, tidak boleh duduk bertiga ya. Nah, sekarang saya mau menanya, kalau seandainya itu kalian lakukan, ya, keyakinan kelas itu kalian lakukan, apa konsekuensinya? Bernyanyi di depan kelas, benar ya? Bernyanyi dalam kelas, apa lagi? Keluar dari kelas, ketua, apa lagi? Hormat bendera. Semangat ya? Yakin kita bisa lakukan? Baik, terima kasih teman-teman. Oke, jadi untuk mensahkan keyakinan kelas ini, kita butuh tanda tangan klien, ya kan? Tanda tangan klien. Nah, itu mau si Naila, si
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pohon nangka tinggal sebatang, nangka unik berbuah tomat. Saya ucapkan selamat datang untuk para hadirin yang terhormat. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Medan, Ibu Hajah Fauziah Hasibuan SPD MSI, yang telah berhadir untuk meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak-Bapak Ibu guru-guru hebat SMA Negeri 13 Medan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini untuk menghadiri acara diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Calon Guru Penggerak di SMA Negeri 13 Medan. Adapun tujuan kami berdiri di sini adalah untuk memenuhi tugas modul 1.4 Budaya Positif dari program pendidikan calon guru penggerak. Adapun tertib acara kita hari ini, yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua pembacaan doa, ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, keempat sambutan dari Bapak Wakil Kurikulum, yang kelima adalah pengimbasan dari guru-guru penggerak, keenam foto bersama dan penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan berdoa dulu sebelum memulai acara ini. Kepada Bapak Saiful, kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma harinal haqqa haqqa wa rajul tiba harinal batila batila wa rajul tinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan bagi kami, berikanlah keselamatan bagi kami, sebab pada hari ini kami sedang berkumpul untuk melaksanakan acara diseminasi modul 1.4 Budaya Positif bagi calon guru penggerak. Tanpa seizin-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu ya Allah, ridhoilah pertemuan kami, berikanlah kemudahan bagi kami, bagi calon guru-guru penggerak, karena mereka akan menerapkan ilmunya ke depan nanti demi anak-anak bangsa. Untuk itu ya Allah, hanya kepadamu lah kami memohon dan meminta ampun. Bilah pertolongan kepada kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah ya Rabb, terimalah amal ibadah kami. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu tetap benar, agar kami dapat mempertahankannya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu tetap salah, agar kami dapat memperbaikinya. Kabulkan ya Allah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Saiful yang telah memimpin doa. Berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Fauziah Hasibuan SPD MSI. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru maupun pegawai berhadir di ruangan yang berbahagia ini. Tentu saja selaku umat beragama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Di pagi hari yang cerah ceria ini, saya diundang oleh para guru-guru hebat, para calon guru penggerak yang telah lolos tahap angkatan 7 dari sekolah kita. Alhamdulillah ada 4 orang ya, dan sudah menjadi guru penggerak 1 orang, menyusul 12 orang di tahap 10 ya, 9-10. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku kepala sekolah tentu saja sangat mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang mana untuk mengantarkan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi guru-guru yang lebih profesional, guru-guru yang mampu membuat perubahan, yang merubah paradigma dalam proses pembelajaran. Tentu saja ini sangat saya dukung sekali,
di mana tentu saja manfaatnya akan dirasakan oleh peserta didik kita semua. Pada hari ini para CGP atau calon guru penggerak kita akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Harapan saya kemudian adalah Bapak Ibu CGP tentu saja memperoleh banyak ilmu yang mungkin selama ini kita lupakan dalam proses pembelajaran, yang mungkin selama ini kita agak lalai dalam penyampaian ilmu kita, bahwasanya di zaman sekarang cara belajar itu tidaklah satu arah, akan tetapi dua arah dan memperhatikan daripada kebutuhan peserta didik. Dalam proses pembelajaran ini mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan peserta didik menjadi jauh lebih baik. Bapak Ibu guru CGP akan membicarakan tentang atau membawakan tentang budaya positif yang harus diterapkan di peserta didik. Kiranya Bapak Ibu CGP inilah nanti menjadi motor kita atau role model di sekolah kita untuk dapat melaksanakannya benar-benar di lapangan dan dapat mengimbaskannya kepada peserta didik kita, juga menjadi contoh teladan kepada kawan-kawan guru lain yang belum menerima ilmu yang telah Bapak Ibu pelajari selama proses pembinaan oleh para guru praktik pengajarnya, ya. Nah, jadi itu harapan saya, mari Bapak Ibu guru CGP terus bersemangat, sesulit apapun rintangan, apabila dikerjakan dengan hati dan niat yang tulus, dengan kemauan yang kuat dan kerjasama yang baik, insya Allah tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk mencapai sesuatu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebih apabila ada kata yang salah saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan dengarkan motivasi dari Pak Fadli, Wakil Bidang Kurikulum. Kepada Bapak Fadli kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu yang mengadakan acara ini, yaitu Angkatan 7, ada 4 orang. Yang saya hormati Bapak Ibu yang berhadir pada hari ini sebagai peserta pengimbasan dari budaya positif yang telah dipelajari oleh Bapak Ibu guru penggerak CGP Angkatan 7. Tentunya kita mengucapkan bersyukur kepada Allah bahwa dengan langkah kita yang seperti ini, artinya ada komunitas di sekolah ini yang sudah bekerja untuk menggerakkan kita semua untuk ke arah yang lebih baik, perubahan paradigma mengarah pada kurikulum merdeka. Nah, pada hakikatnya bahwa Ki Hajar Dewantara kan pembelajaran kurikulum merdeka ini tentunya berlandaskan Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa setiap anak itu mempunyai kodratnya masing-masing. Kami mengucapkan selamat, sehat-sehat semuanya, dan kita juga mengikuti kegiatan ini dengan serius dan juga harus dihayati dengan sepenuh hati supaya bisa kita terapkan nanti di tahun ajaran baru, karena kita akan menyongsong implementasi kurikulum merdeka di tahun ajaran baru. Demikian dari kami kurikulum, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai presentasi tentang modul 1.4 tentang pengimbasan budaya positif dari program guru penggerak angkatan ke-7. Yang pertama itu saya tentang paradigma baru. Paradigma baru yang dimaksud di program guru penggerak ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat kepada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya.
Jadi misalnya kan Bapak Ibu kita mengepalkan tangan tuh kan kepalkan. Coba kepalkan tangannya Bapak Ibu, kepalkan kuat gitu kan. Kita mengepalkan tangan. Jadi seandainya di dalam kepalan tangan kita itu ada barang yang berharga, saya mengepalkan tangan itu ada cincin. Tapi kan Bapak itu awalnya nggak tahu tuh cincin itu kan saya kepalkan. Pasti kan ada rasa ingin tahu Bapak Ibu kan apa di dalam tangan saya ini gitu kan, apa di dalam tangan Bu Dewi ini. Pasti Bapak Ibu akan mengusahakan bagaimana ya supaya aku tahu tuh di dalam tangan si Dewi itu apa gitu kan. Ada mungkin, Wih bukalah tangan kau tuh, aku mau nengok. Ada mungkin, bukalah Dewi apa sih si tanganmu gitu. Jadi itu maksudnya apa? Di dalam diri kita itu apapun kejadiannya, kitalah yang mengontrol diri kita, ya kan? Tidak bisa kita paksakan orang untuk sesuai dengan kemauan kita. Jadi dengan kepalan tangan ini kita mengontrol diri kita supaya kita menjadi lebih baik lagi. Jadi di dalam program ini, di mana kontrol kita hanya mengontrol murid-murid itu kita arahkan tugas kita di program guru penggerak ini supaya kita bisa menuntun anak murid mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran paradigma baru ini dilakukan dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, bisa dengan intrakurikuler dan bisa di luar kelas dengan co-kurikuler atau ekstrakurikuler. Jadi contohnya Bu Yusnita Muslim ya, kan pernah saya tengok dia di parkir itu. Saya lihat di parkir dia mengajari siswa duduk, itu berarti kita berada di luar kelas. Jadi sekarang tugas kita tidak seperti dulu lagi Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksakan kemauan kita, murid itu seperti kemauan kita, tetapi kita menanyakan mereka seperti apa. Kita menuntun mereka untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berikutnya, peserta didik itu tidak boleh lagi kita just dengan pemikiran-pemikiran yang tidak baik, tetapi kita arahkan supaya mereka bisa mencapai arah yang lebih baik lagi. Saya rasa itu saja tentang paradigma baru dari saya. Untuk topik berikutnya akan dibawakan oleh Bu Nur Cahaya. Silakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan materi tentang disiplin positif. Ya, kalau kita kaji, ya, kita sering mendengar kata disiplin ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu guru hebat semua, apa itu disiplin? Ya, coba siapa yang bisa menjawab apa itu disiplin? Iya, mengikuti peraturan itu menurut asumsi kita. Jadi Bapak Ibu, saya sudah membuat di sini disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri dengan cara berkomunikasi antara guru dan murid. Nah, Bapak Ibu, jadi disiplin itu merupakan pendekatan mendidik murid, ya, untuk melakukan kontrol diri. Jadi yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Itu kita tanamkan kepada murid dengan cara berkomunikasi. Menjalinlah komunikasi yang baik antara murid. Kalau boleh Bapak Ibu sesering mungkin, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengontrol diri anak-anak itu. Memang pada dasarnya yang mengontrol diri kita ini, diri siswa itu adalah diri mereka sendiri. Kita hanya mengarahkan seperti yang dikatakan Ibu Dewi tadi. Kita hanya mengarahkan, menuntun anak ke arah yang lebih baik lagi. Kita tidak bisa merubah anak menjadi Superman, katakanlah, ya kan? Nah, kita tidak bisa mengatakan atau merubah anak itu menjadi apa yang kita inginkan. Itu ada pada mereka sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu, harapan disiplin di sekolah. Harapan yang pertama, kita dapat membangun kegiatan belajar tepat
tumbuh kembangkan anak. Jelas ya Bapak Ibu ya. Yang berikut, memahami karakteristik dan kebutuhan anak. Setiap anak kebutuhannya itu berbeda-beda. Yang berikut, menyelenggarakan gotong royong antara guru dan orang tua. Saya rasa kita semua di sini pernah melakukannya, ya. Yang berikut, meningkatkan intensitas komunikasi. Ya, sudah jelas. Yang berikut, membangun hubungan yang fleksibel di antara guru dan murid. Ya, Bapak Ibu, itu semua sudah kita lakukan. Jadi penerapannya ke depan bagaimana disiplin positif itu bisa kita lebih tingkatkan. Supaya apa? Supaya disiplin positif yang kita inginkan dapat lebih terwujud di sekolah yang kita cintai ini. Terima kasih, itu saja dari materi untuk disiplin positif dari saya. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi namanya kita hidup berarti kita pastilah membutuhkan sesuatu yang memang notabene ini harus kita perlukan dalam menjalani kehidupan kita. Sebagai guru, sebagai siswa, bahkan sebagai apapun di lingkungan sekolah kita, masing-masing kita memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Demikian juga peserta didik kita ataupun anak murid kita, ya, itu kebutuhan dasarnya berbeda-beda. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan untuk hidup. Saya kira bertahan hidup ini menjadi hal yang wajib, ya. Jadi kalau orang untuk mencari jalan pintas, ya berarti dia tidak bertahan untuk hidup. Maka sebagai guru juga kita membutuhkan, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup yang berkaitan dengan sifat fisiologis, diantaranya makan, ya, tempat untuk berlindung, beristirahat, lalu memperoleh rasa aman, ya, melihat ketertiban, kesehatan dan lain sebagainya. Ya, jadi itulah kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Lalu yang kedua adalah memperoleh kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini barangkali merupakan hal yang wajar, ya, ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak murid, maka tentu ada umpan balik yang kita terima. Mereka puas, mereka mengerti, mereka paham, dan akhirnya outputnya mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Itu harapan kita sebagai guru. Kedepannya anak-anak kita itu melihat bahwa ada manfaatnya pengetahuan, ada manfaatnya ilmu pengetahuan, manfaatnya apa yang kita sampaikan, ada manfaatnya motivasi yang kita sampaikan di kelas, yang muaranya adalah mereka menjadi anak-anak ataupun orang-orang yang hebat nantinya. Nah, jadi kebutuhan untuk kasih sayang, ya, dari orang lain memiliki peran penting, Bapak Ibu guru hebat, ya, yang berhubungan dengan interaksi langsung dengan lingkungan sekitar kita. Nah, hal ini mengindikasikan kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial, ya, keluarga tentunya. Nah, kalau kita di rumah, ketika anak kita memberikan kasih sayang kepada kita, bahkan sebaliknya, ya, kita memberikan kasih sayang kepada mereka, umpan balik ataupun hal yang mereka lakukan adalah mereka mampu mengikuti pembelajaran mereka di sekolah. Masa depan mereka menjadi lebih baik. Nah, kebutuhan ini melibatkan ketulusan, ya, Bapak Ibu, melibatkan ketulusan dan kehangatan yang berasal dari dalam diri mereka. Jadi tidak serta-merta hanya mengarah saja karena mereka takut, misalnya, ya, nanti kalau nggak kutunjukkan aku bagus maka aku mendapatkan hukuman, bukan itu, tapi benar-benar berasal dari dalam diri mereka. Nah, jadi itu yang kedua, ya, memperoleh kasih sayang ataupun rasa diterima. Yang ketiga kebutuhannya adalah penguasaan, ya, penguasaan. Masalah penguasaan ini adalah yang berkaitan dengan apa yang mereka akan terima, Bapak Ibu, ya, pengakuan atas kemampuan,
ya, pengakuan atas kemampuan, berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Nah, ini kita harapkan dari murid kita, ya, memiliki kekuatan untuk menggapai sesuatu, merasa ingin tahu apa yang akan diberikan oleh guru di hari ini, apa yang akan diberikan guru di minggu yang akan datang. Nah, jadi mereka selalu penasaran, sehingga mereka mempelajari, sehingga mereka menguasai apa yang akan dipelajari. Lalu yang keempat adalah memperoleh kebebasan, ya. Kalau memperoleh kebebasan, setiap kita pastinya ingin bebas, ya Bapak Ibu. Sama seperti ketika kita dijajah, tentunya ingin memperoleh sebuah kemerdekaan, sebuah freedom, kebebasan begitu. Nah, jadi kebutuhan kebebasan ini adalah yang berkaitan dengan seseorang bisa atau mampu untuk memilih, ya, mampu untuk bergerak, mampu untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, ini yang kita harapkan, ya, sehingga mereka mampu mengeksplorasikan, dan demikian juga mereka mampu mengimplementasikannya ketika dalam suasana pembelajaran. Nah, yang terakhir Bapak Ibu semuanya adalah memperoleh kesenangan, ya. Setiap manusia tentunya memiliki kebutuhan untuk merasa senang, ya. Siapapun itu pastilah ingin senang, bahkan mencari tempat sampai ke ujung dunia katanya supaya bisa hidup senang, ya, sehingga berupaya untuk mencari kesenangan. Biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kesediaan akan tantangan, ya, gurauan dan pembelajaran yang bermakna. Nah, ini yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Maka sebagai guru kita diharapkan untuk mampu melakukan ini, dan saya yakin Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini, kita sudah memiliki ini semuanya. Tinggal lagi kadang-kadang untuk mempraktekannya, mengimplementasikannya di kelas, mengimplementasikannya di sekolah, kita masih butuh waktu Bapak Ibu. Untuk itu bertahan hidup kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan, itulah yang menjadi kebutuhan dasar dari manusia. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Saya ucapkan terima kasih buat kita semuanya. Saya kembalikan kepada yang selanjutnya Pak David. Terima kasih Bapak Fernando. Sebenarnya mungkin dari tadi Bapak Ibu bingung, ya? Enggak? Udah paham semua? Kalau udah paham biar pulang tinggal. Gini, apa sih yang dibahas orang ini? Kenapa mesti ini dibahas gitu kan, ya? Nah, jadi begini, kalau tadi Pak Fernando membahas tentang 5 kebutuhan itu, ini dikaitkan dengan siswa kita. Sebenarnya begini, ketika siswa kita melakukan suatu kesalahan, itu perlu kita tinjau kebutuhan mana sebenarnya yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Nah, makanya sebenarnya sebagai calon guru penggerak atau sebagai seorang guru, kita sebenarnya diharapkan seperti itu. Misalnya ketika si A melaksanakan pelanggaran atau terlambat, kalau kita tanya pasti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Itu nanti lebih jelas dijelaskan oleh Pak Fernando di dalam segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah-masalah siswa. Nah, jadi artinya memang tujuan kita hari ini adalah bagaimana kita sebagai guru akhirnya nanti kita bisa membimbing dan mendidik siswa kita ini sesuai dengan kodratnya, seperti yang dibilang Bu Dewi tadi. Kan tadi ada kodrat siswa, ada yang kebutuhannya kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam misalnya, memang keluarganya udah seperti itu. Kalau kodrat zaman, sekarang tuntutan zaman memang handphone dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang guru, bagaimana kita menyikapi itu? Itu sebenarnya makanya hari ini sangat perlu bagi kami untuk menyampaikan ini, terutama bagi Bapak Ibu guru BK, wali kelas, dan calon-calon guru penggerak ke depannya. Nah, sekali lagi endingnya nanti adalah kita harapkan semua guru yang di sini bisa menerapkan segitiga restitusi terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah siswa. Jadi tidak melulu nanti akhirnya anak itu bandel, anak itu sebagai biang kerok. Itu sebenarnya bahasa-bahasa yang sebenarnya sangat-sangat tidak dibolehkan bagi kita seorang guru ketika kita mengajar di dalam kelas. Misalnya Ipan, kokoh aja punya 2000 di sini gitu kan. Kan sering kita gitu ya. Padahal itu tidak baik sebenarnya. Itu yang kami dapatkan. Jadi yang kami dapatkan inilah kita imbaskan. Kalau belakangan kelihatan Pak David juga masih marah-marah di lapangan karena belum berhasil. Gitu. Kalau udah berhasil nanti diharapkan tidak seperti itu lagi. Nak, sini kamu masalahnya di mana nak? Kamu kenapa?
gitu. Iya. Terus tahu nggak kamu apa kira-kira solusi untuk masalahmu? Nah, gitu. Jadi nanti lebih jelas dijelaskan oleh Pak Fernando. Maksud saya supaya jangan bosan. Apapun dibilang orang ini kalian pikir pula nanti, gitu ya. Oke, baik. Kita masuk ya. Kita masuk ke motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan perbuatan tertentu. Jadi motivasi itu ada dua sebenarnya, motivasi dalam diri sendiri, kemudian motivasi dari luar. Nah, yang paling baik itu tentu motivasi dari dalam diri sendiri. Motivasi dari luar itu ada beberapa. Ini pasti kita jumpai juga di murid-murid kita. Misalnya dia untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Bapak Ibu nanti bisa saja tanyakan. Misalnya ketika di kelas atau di mana jumpa murid, coba nak, kamu kira-kira tiap hari datang tidak terlambat, tiap hari ngerjakan tugas, tujuanmu apa kira-kira? Pasti nanti ada beberapa murid kita menjawab, supaya saya tidak kena hukum. Itulah yang pertama ini kan, untuk menghindari hukuman. Ada juga nanti mengatakan, supaya saya dipuji, supaya saya juara 1. Karena ada juga seperti itu. Atau kalau kita sering misalnya ngasih nilai-nilai plus gitu kan sering gitu ya Bapak Ibu guru ya. Ternyata setelah kami pelajari itu juga ada tidak baiknya gitu. Ada tidak baiknya kalau misalnya setiap anak yang mampu mengerjakan sesuatu kita tambah nilai positif. Kemudian ketika kita kasih uang jajan, misalnya saya pernah juga kayak gitu. Ayo siapa yang bisa saya kasih 10.000? Ada juga yang bisa. Tapi ternyata hal-hal itu membuat rupanya ya, dan setelah saya analisa benar gitu, membuat anak-anak yang lain merasa kurang nyaman. Dan yang kedua, ada juga kalau ini berkepanjangan kita lakukan, ternyata akan membuat anak yang pintar tadi pun menjadi mengharap gitu. Dia mau kalau ada imbalan aja, kalau nggak ada imbalan nggak mau lakukan. Nah, jadi ya memang beberapa hal ini. Yang kedua tadi mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, jadi jangan gitu Pak Nando sabotase. Jadi melakukan disiplin karena memang dari diri sendiri ada suatu tujuan dari dalam diri sendiri yang ingin dia capai begitu. Oke, lanjut ya Pak Nando. Oke. Ya kita serius, santai, ketawa walaupun saya agak grogi nggak apa-apa ya. Oke. Nah, berikutnya, jadi tadi kita udah paham itu ya. Ada tadi motivasi orang karena menghindari hukuman. Ada ingin dapat imbalan. Misalnya ini juga berlaku loh bagi kita. Misalnya Pak David tiap hari datang tidak terlambat. Kenapa? Supaya dipuji kepala sekolah. Itu berarti tidak benar kan gitu kan. Tetapi misalnya ya saya tidak tiap hari tidak terlambat, saya melakukan tugas masuk kelas tidak terlambat karena memang saya merasa itu tanggung jawab saya sebagai guru gitu. Karena memang itu ya kodrat saya, tanggung jawab saya sebagai guru, jadi saya harus lakukan. Jadi itu yang kita harapkan dari murid-murid kita. Oke? Nah, ada beberapa pembelajaran disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu hukuman. Ini guru-guru BK hati-hati. Hukuman ini rupanya bagi murid-murid itu sangat menyakitkan. Kemudian sering kita menghukum murid tidak, akhirnya begini ya, setelah kami analisa, tidak menjadi perubahan dalam dirinya, tapi besok diulangi lagi, sehingga timbul seperti tadi, kok aja pun gitu kan. Nah, tapi sebenarnya itu terjadi katanya berdasarkan pengetahuan atau penelitian orang-orang yang pada bidangnya itu karena memang ketika kita menghukum anak, kita kurang memikirkan harga diri si anak. Gitu ya. Jadi sebenarnya hukuman itu sebaiknya dihindari karena biasanya memaksa si anak merasa tidak nyaman, ya, sehingga masalahnya pun akhirnya tidak terselesaikan, gitu. Kemudian yang kedua penghargaan. Nah, penghargaan seperti yang tadi saya sudah jelaskan sedikit ya yang mendapat imbalan tadi.
Nah, ketika kita memberikan penghargaan itu juga tidak baik kalau untuk dalam jangka waktu yang panjang, sehingga nanti merubah motivasi siswa. Lanjut Pak Nando. Oke. Berikutnya, nah, konsekuensi. Konsekuensi itu berbeda dengan hukuman ya Bapak Ibu. Konsekuensi itu merupakan yang sudah terencana, disepakati dan dibahas antara murid dan guru. Memang ini paling sering kita lakukan ya, terutama guru BK ya. Sehingga kadang guru BK ini tahu aja ibu ini, catatan-catatan kenakalan saya semua direkam ibu ini, seolah-olah ibu ini menyimpan, bukan menyimpan dendam, menyimpan catatan tentang hidup saya begitu. Paling sering kan buat tanggal sekian kau terlambat, tanggal 2 terlambat, tanggal 3 bajumu koyak, tanggal 4 sepatumu warna putih, tanggal 5 kaos kakimu pendek, kan sering gitu ya. Sehingga wah ini kau udah harus ini diskors. Itu memang namanya konsekuensi. Tetapi hal itu juga membuat murid tidak nyaman. Dan berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang kami dapat, itu tidak cocok diterapkan. Jadi sebaiknya yang diterapkan itu apa? Kok tadi hukum nggak bisa, konsekuensi nggak bisa, kasih hadiah pun nggak bisa. Maka yang tepat itu sebenarnya adalah namanya restitusi. Bukan susi ya, tapi restitusi. Restitusi itu adalah proses kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Ini nanti lebih jelas dijelaskan oleh Pak Nando pada segitiga restitusi. Jadi restitusi ini dia ada langkah-langkahnya nanti. Yang pertama, kita pahami dulu kenapa anak ini seperti ini, kenapa dia hari ini terlambat. Jadi kita biasanya langkah-langkahnya itu kita tanya dulu, kenapa nak? Atau kamu tahu nggak nak kenapa yang kamu lakukan ini salah, gitu kan? Iya, kan begitu ya. Kan kita lakukan. Kemarin di segitiga restitusi saya sudah lakukan itu. Di terlambat juga sering saya lakukan itu. Nah, kamu kenapa hari terlambat? Iya Pak, saya terlambat bangun begini. Kamu sadar nggak bahwa itu tidak benar? Iya sih Pak. Nah, jadi langkah selanjutnya, ada nggak nak kamu pikirkan kira-kira supaya kamu tidak terlambat lagi? Nah, jadi iya Pak, saya bisa loh Pak bangun terlambat pakai alarm dan lain sebagainya. Kamu yakin nak bisa lakukan itu? Gitu kan? Ya Pak, saya yakin. Oke, kita sepakati hari ini anak bahwa kamu tidak terlambat lagi dan kamu yakin dengan solusi kamu sendiri. Nah, gitulah kira-kira segitiga restitusi itu. Tapi kalau besok dia lakukan lagi, ya mudah-mudahan enggak lagi ya. Kalau dia lakukan lagi ya, gimana Pak Fajri? Kita ulangi lagi segitiga restitusinya. Ya, tapi memang kalau saya lihat ya, benar juga. Ketika misalnya murid si X di sekolah kita nih, kita kenal kan murid yang agak bandel, akhirnya murid itu tidak membenci saya begitu. Iya, kan ini yang paling berat. Ketika kita lakukan hukuman, murid itu jadi benci sama kita. Dia benci, bukannya dia malah berubah tambah baik, tapi malah lebih parah. Malah kadang-kadang coba aku buat ini, makin kayak mana ya Pak David itu marah sama aku gitu. Tapi ketika dia bisa merasa nyaman kembali ke teman-temannya, maka kalau kemarin saya bilang di ada beberapa anak kena skors kan, itu memang harus kita lakukan walaupun tidak tepat dengan restitusi ini ya. Kalau saya bilang ketika kamu nanti kembali sekolah, nah kamu sudah menjadi manusia yang baru. Ada hal-hal baru di dalam dirimu, ada motivasi baru di dalam dirimu untuk bisa kamu terapkan untuk mencapai masa depanmu. Gitu. Oke ya. Jadi itu dia, gak usah panjang-panjang. Jadi yang paling tepat itu adalah restitusi. Jadi yang pertama tadi, hukuman tidak baik, konsekuensi tidak baik, hadiah juga sebenarnya kurang baik kalau dalam jangka waktu panjang. Yang paling tepat itu adalah restitusi. Ayo kita suruh anak-anak itu mencari solusi untuk dirinya sendiri. Oke, Pak Nando lanjut ya, habis ya. Ya, udah saya jelaskan itu ya. Oke. Berikutnya, berdasarkan ini sebenarnya inilah 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan sebagai seorang guru. Jadi beberapa hal memang ya seperti tadi harus kita kurangi atau bahkan mungkin harus kita hindari. Yang pertama misalnya sebagai penghukum. Sebagai penghukum, itu tadilah dia ketika dia lakukan salah langsung kena hukum. Kira-kira gini nggak yang kami lakukan menurut kalian itu hukuman atau enggak menurut Bapak Ibu? Kalau misalnya ada siswa kaos kakinya pendek, kami suruh buka kaos kaki itu gitu. Itu hukuman atau enggak? Hukuman. Itu benar atau enggak? Sebenarnya tidak benar gitu loh. Ya.
Tapi memang saya tadi berbicara dengan pengajar praktik saya nggak bisa Bu terapkan segitiga restitusi ini. Kenapa? Karena masih banyak kali yang melanggar aturan gitu. Tapi guru saya pengajar praktik saya bilang boleh, mulailah sedikit demi sedikit. Nah, jadi sebisanya ayolah Bapak Ibu guru juga pasti bisa lakukan di kelas. Kalau misalnya muridnya juga tidak mengerjakan PR, coba tidak usah dihukum dulu, tapi pakai segitiga restitusi. Kenapa nak kamu tidak kerjakan PR? Bisa saja si anak itu mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan apa? Misalnya tadi bapak saya sama mama saya berantem terus di rumah, kayak mana saya mengerjakan PR katanya kan? Nah, berarti ada kan kebutuhan rasa nyaman atau kasih sayang dia tidak dapatkan. Gitu. Jadi bagaimana kita cara mengatasi hal seperti itu? Ya mungkin kita bisa berkoordinasi dengan orang tuanya. Nah, jadi itu yang pertama, memang jangan melulu langsung kita anggap murid itu salah gitu, sehingga murid itu harus dihukum, nggak seperti itu. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini ciri-cirinya seperti ini. Kau ya Denis, Bapak udah sangat perhatian sama kau. Kok kayak gitu loh, kau kecewa kali lah Bapak sama kau. Nggak kasihan kau nih orang tuamu ini. Tiap hari nangis orang tuamu ini kau bikin. Misalnya. Itu adalah contoh pembuat rasa bersalah. Sehingga si anak itu bukannya menjadi semangat, tetapi bisa patah semangat. Waduh, aku ini adalah orang tak berguna. Nah, jadi hal seperti itu mungkin perlu kita hindari. Yang berikutnya sebagai teman. Sebagai teman ini juga perlu juga dihindari rupanya. Saya kadang terlalu sering melakukan ini. Sebagai teman ini misalnya, ya udahlah, kau duduk aja. Kalaupun nggak kau kerjakan PR-mu, duduk. Nanti saya bantu. Jadi seolah-olah dia nggak ada tanggung jawab. Kalaupun tidak kerjakannya udah nggak apa-apa gitu. Kan sering kita seperti itu ya. Atau misalnya ada anak sering seperti ini. Ketika dengan guru X dia mau kerjakan, dia baik pada guru X, tapi pada guru yang lain nggak baik gitu. Itu dampak tadi karena kita menganggap murid itu sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, ini yang hampir sama dengan yang saya bilang tadi. Semua kita udah catat, tanggal sekian kau tidak kerjakan PR, tanggal sekian kau tidak kerjakan PR. Tapi hanya sekedar catatan, tetap tidak ada solusi. Anak itu semakin hari semakin tetap aja seperti itu gitu. Oke, jadi yang terbaik itu sebagai apa? Sebagai manajer. Nah, jadi sebagai manajer ini kembali ya kita adalah menjadi pengarah kepada mereka. Kita mengarahkan atau sebagai penuntun. Ya memang sebagai penuntun ya tentu saja kita juga harus sebagai teladan. Teladan itu apa? Ya disiplin juga lah kita guru-guru nih ya kan. Kalau masuk kelas janganlah pula tunggu 10 menit dulu kan gitu ya. Setuju kan? Sokal ya Pak ya. Iya kan? Kemudian demikian juga kalau keluar kelas janganlah pula 15 menit sebelum bel. Nanti anak-anaknya juga begitu. Atau janganlah pula awak ikut di luar pagar kan gitu kan. Oke, saya pikir itu 5 posisi kontrol. Jadi yang paling baik itu kita lakukan adalah sebagai seorang manajer menjadi mengarahkan mereka, menuntun dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Mungkin ini dari saya, bisa ditambahi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Nadif. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita lanjut 2 materi lagi yang akan disampaikan oleh Bu Nur Cahaya dan saya, yang terakhir kita ice breaking dulu ya, Bapak Ibu. Kayaknya agak apa ya, kayaknya penuh kegalauan gitu ya. Iya. S-nya tadi sudah Pak. Iya. Tinggal ini hangat-hangat. Kita ice breaking ya. 5, 4, 4, 3, 2
パリパリパリリリリリリリステンレンなんどやばりんなんてんなんでまだがりんなんてんなんでまだがりんなんてんなんりんなんてんなんりんなんりんなんりんりんりりりあらさあやりりがりるまばりなんりんなんでんなんどまばりパリパリパリリリリリリリステンレンなんどやばりんなんてんなんでまだがルブルブルブルブでやるパリパリなんでんなんどタタタタタタブブでやるあらさあやりりがりるまばりなんりんなんでんなんどまばりパリパリパリリリリリリリステンレンなんどやばりんなんてんなんでまだがルブルブルブルブでやるパリパリなんでんなんどタタタタタタブブでやるBaik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan materi kita. Yang selanjutnya kita masuk pada keyakinan kelas. Nah, pada keyakinan kelas ini adalah termasuk dari materi modul 1.4 modul budaya positif. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu, mengapa kita membuat keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Ya, dapat kita lihat definisi dari keyakinan kelas yang saya buat itu adalah apa sebenarnya keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu Bapak Ibu adalah keyakinan yang diyakini bersama guru dan siswa untuk menciptakan budaya positif di dalam kelas agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan tertib. Jadi Bapak Ibu, saya sudah membuat penerapannya di kelas saya untuk membuat keyakinan kelas. Jadi ada beberapa tahapan Bapak Ibu, ada beberapa tahapan untuk menerapkannya. Yang pertama, dapat kita lihat di layar Bapak Ibu, berdiskusi antara guru dan siswa. Di sini saya sudah membuatnya. Lalu yang berikut, setelah hasil diskusi itu ada, maka kita akan menetapkan keyakinan kelas tersebut. Jadi antara guru dengan siswa akan berdiskusi, nanti siswa itu akan memunculkan ide-idenya. Setelah hasilnya ada, baru kita tetapkan. Yang berikut akan menempelkan keyakinan kelas itu di dalam kelas kita masing-masing. Bapak Ibu, saya rasa ini sangat penting, bukan hanya sebagai wali kelas, tapi guru-guru yang lain sebagai guru mata pelajaran juga boleh dibuat di kelasnya masing-masing pada saat kita masuk dalam pembelajaran kita di les kita masing-masing Bapak Ibu. Yang berikut, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu kedengarannya agak menyakitkan ya bagi kita, timbul rasa ketidaknyamanan. Yang berikut berupa pernyataan universal. Yang berikut dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu dibuat dalam bentuk yang positif, bukan yang negatif. Jadi jangan yang aneh-aneh membuat keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Yang berikut tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak. Supaya apa? Supaya kita bisa mengingatnya. Karena keyakinan kelas ini tergantung dari kondisi kelas kita masing-masing ya. Nah yang berikut dapat diterapkan. Jadi kalau sudah kita buat keyakinan kelas itu wajib kita terapkan. Di mana? Di saat proses pembelajaran kita berlangsung. Nah yang berikut, semua warga kelas ikut dalam pembuatannya. Jadi bukan hanya guru yang membuat keyakinan kelas, namun di sini ikut seluruh siswa. Jadi dari hasilnya maka akan kita terapkan bersama. Kalau nanti ada siswa yang melanggar, maka akan mendapatkan konsekuensi dari pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu, di sini saya sudah membuatnya, sudah menerapkannya di dalam kelas saya. Bisa kita lihat dalam video berikut.
Bersama kita perhatikan videonya Bapak Ibu ya. Anak-anak Ibu semua, sebelum kita belajar, ada baiknya kita buat keyakinan kelas di kelas kita, ya, khusus kelas kita, yaitu kelas 10 Dunia 1. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang kita yakini dan kita sepakati selama proses pembelajaran. Jadi, keyakinan kelas ini supaya kita aman dalam belajar. Ya, tidak ada gangguan antara yang satu dengan yang lain. Nah, di sini ya, udah Ibu persiapkan skripnya. Jadi Ibu minta kalian isi satu-satu. Yang kita yakini dalam proses pembelajaran itu yang tidak boleh dilakukan. Ya, yang tidak boleh dilakukan. Supaya apa? Supaya dalam proses pembelajaran itu kita merasa aman dan nyaman. Paham? Baik. Silahkan diisi ya. Oke Bapak Ibu, itulah tadi penerapan pengalaman pribadi yang sudah saya terapkan di sekolah kita di SMA Negeri 13. Jadi dapat saya simpulkan Bapak Ibu, ketika saya membuat keyakinan di dalam kelas saya, terutama di kelas 10, maka semua peraturan itu lagi tidak ada. Peraturan itu bisa diganti atau bisa kita ubah namanya. Ya, makasih Bu. Makasih ya Bu. Sukses ya. Ya Bu. Ya Bapak Ibu, bisa kita ganti namanya dengan keyakinan kelas. Puji Tuhan, setelah kita buat keyakinan kelas seperti contoh tadi, maka semua aman. Ya, pembelajaran itu dapat berlangsung dengan aman, nyaman dan tertib. Terlebih lagi siswa itu makin bersemangat dalam belajar karena mereka tidak mau mendapatkan konsekuensinya. Nah, begitu saja Bapak Ibu, semoga kita yang ada di sini nantinya bisa menerapkan keyakinan kelas yang kita buat di kelas masing-masing. Terima kasih. Yang berbahagia Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 13 Medan, yaitu tahapan kuncinya adalah kita mampu melakukan yaitu segitiga restitusi. Ya. Adapun yang menjadi bagian dari segitiga restitusi seperti yang sudah di depan itu adalah menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, ya, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi ini bisa kita katakan bahwa kamu tentu punya alasan, ya. Nanti di video yang akan kami tampilkan ada. Kami tampilkan itu nanti. Kamu tentu punya alasan kenapa harus kamu lakukan. Nah, contoh misalnya dia membuli kawannya, ya, ada 2 orang misalnya, ya. Jadi beda-beda alasannya kenapa mereka melakukan. Jadi kita memvalidasi, ya, memvalidasi tindakan mereka. Namun tindakan yang salah yang mereka lakukan itu yang kita mau gali informasi dari anak-anak kita. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya kuncinya seperti yang kami sampaikan disampaikan oleh Pak David yang dimulai dari Bu Dewi, yaitu pembelajaran paradigma baru. Kemudian Pak David juga tadi ada 5 posisi kontrol guru. Kemudian lagi yang diharapkan dari 5 posisi kontrol itu kita adalah sebagai manajer, bukan menyalahkan siswa, ya, tapi kita mampu menggali apa informasi dari mereka dan bukan kita yang memecahkan masalah itu tersebut, tapi siswa yang memecahkan masalah itu. Nah, ini yang diharapkan dari kita. Nah, kemudian menanyakan keyakinan, ya, seperti yang disampaikan dan yang dipaparkan oleh Bu Nur Cahaya tadi, sudah ada kesepakatan kelas. Kalau dulu namanya kesepakatan kelas, sekarang namanya adalah keyakinan kelas, ya. Jadi kita mempertanyakan apa
keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Nah seperti itu. Nah ini yang diharapkan dari kita mampu melakukan segitiga restitusi. Nah berikut ini ada dua sebenarnya yang sudah kami buatkan. Ada dua video, satu tentang membuli, satu lagi tentang perkelahian. Saya kira satu aja lah yang kami tampilkan Bapak Ibu semuanya. Ya kalau dua lama kan nanti Pak ya. Biar Bapak selesaikan nanti ya. Nanti Bapak. Gimana? Masih panas hati? Nanti. Itu gimana Bapak? Dan nggak manfaatnya yang dilakukan tadi itu. Kira-kira menurut kalian salah nggak yang kalian lakukan itu? Saya nggak mau melihat siapa kalian ini yang benar, siapa yang salah. Mungkin menurut Fatih kamu benar posisinya. Mungkin menurut Jikri juga kamu benar. Ya kita anggap aja dua-duanya benar, dua-duanya salah. Nah, sekarang kita mau menemukan apa solusi dari persoalan ini. Kenapa harus berantem? Jelas pula lagi. Aku yakin kalian ini punya tujuan masing-masing. Lakukan berantem di kelas. Tadi ketua kelas lapor ke saya. Berantem. Untungnya ada teman kalian yang sudah bisa memisahkan kalian kan. Andai kan lanjut terus tuh mau gimana? Mana kalian nanti? Jadi kalian punya tujuan yang berbeda. Tujuan Jikri mungkin nggak sama dengan Fatih. Kalau mungkin keduanya mau menunjukkan aku hebat, gitu. Ada artinya juga kan? Jadi gimana ya? Apa kira-kira menurut Fatih? Ketika anak-anak kita menghadapi persoalan contohnya seperti ini atau membuli dan lain sebagainya, diharapkan sama kita guru untuk tidak langsung menarik siswa ini di hadapan keramaian. Jadi kita ambil, kita cari, kita tarik mereka ke ruang tertentu, Bapak Ibu, apakah itu ke ruang BP, ataukah itu ke ruangan kita, atau di mana tempat yang kawan-kawannya nggak tahu. Nah itu, jadi situasi ini pada saat kelas sudah kosong saya panggil mereka. Ya, baik. Saya kira itu Bapak Ibu contoh dari segitiga restitusi yang bisa kami paparkan pada siang hari ini. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mungkin ditutup sama Bu Dewi. Kadang ada naik turun semangat, tapi karena untunglah kami berempat, kami saling menguatkan. Terutama Pak David juga, Pak Fernando, Bu Nur Cahaya banyak juga membantu saya gitu kan. Jadi intinya kalau kita mau sukses, yakinlah kompak gitu. Jadi ini saya dengar kemarin ada 12 orang, mudah-mudahan 12-nya lulus. Demikianlah acara pertemuan diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 budaya positif pendidikan calon guru penggerak di SMA Negeri 13 Medan. Semoga acara ini bisa menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita Bapak Ibu guru SMA Negeri 13 Medan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan untuk mengikuti acara sampai dengan siang hari ini. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan dalam penyuluhan acaranya. Karena ada hujan maka tanah basah, tanah sudah lama kena gempa. Hari ini saatnya kita berpisah, semoga esok kita kembali berjumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diberikan oleh teman-teman calon guru penggerak pada Pak Fernando, Dewi dan Bu Cahaya. Mudah-mudahan apa yang diimbaskan ke kami bisa melakukannya di dalam kelas-kelas yang kami akan masuki. Termasuk tadi ada beberapa video-video yang sangat menarik dan itu bisa diterapkan nantinya di kelas kami masing-masing. Terima kasih atas semua motivasinya. Mudah-mudahan kita dapat melakukannya. Terima kasih. Bapak Ibu guru penggerak yang telah memaparkan kepada kami materi. Jadi kami selaku guru mudah-mudahan akan bisa menerapkan apa yang diterapkan oleh guru penggerak ini tadi. Ya. Jadi materi-materi yang disampaikan cukup begitu hebat. Dari kami yang tidak tahu menjadi tahu. Ya. Kami harapkan para guru penggerak ini nantinya bisa memacu kami lagi guru-guru yang belum mengikuti program guru penggerak ini. Jadi harapan ke depan kami, jadilah motivator handal, jadilah pembimbing bagi kami guru-guru yang belum mengikuti program guru penggerak ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan tidak bosan-bosannya lah kami mengharapkan pada Bapak Ibu sekalian untuk terus mengingatkan dan memberikan. Terima kasih. Terima kasih kepada calon guru penggerak, di mana kami akan menyampaikan kepada siswa-siswi nanti di kelas dan sangat bagus bagi kami, dan kami akan mencontohkan yang sudah dijabarkan oleh guru calon penggerak tadi. Dan terima kasih. Paparan yang disampaikan materi disampaikan oleh calon guru penggerak tersebut, saya sangat tertarik dengan materi restitusi segitiga, karena setelah saya lihat, saya dapat pengajaran atau ilmu bagaimana menerapkan restitusi segitiga itu kepada peserta didik dan menjadikan peserta didik kembali ke kelompoknya menjadi anak peserta didik yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada calon guru penggerak yang telah memaparkan pembahasannya kepada kami. Yang menarik tadi dari pemaparan yaitu 5 fungsi kontrol guru. Dari kelima itu yaitu ada sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tetapi ternyata yang paling penting dari 5 fungsi kontrol guru itu adalah sebagai manajer. Jadi dengan adanya pemaparan ini saya jadi mengerti ternyata kita guru ini adalah harusnya sebagai manajer bagi peserta didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Caturandi Putra dari kelas 10-1. Hari ini saya sangat senang sekali karena kami dibimbing oleh Bu Nur Cahaya untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Dimulai dengan curah pendapat yang kami tuangkan dalam sebuah karton. Setelah itu, kami mendiskusikan isi keyakinan kelas berdasarkan curah pendapat dan merancangnya dalam sebuah karton. Terima kasih Bu Nur Cahaya, semoga nantinya kami dapat menjalankan keyakinan kelas ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.